Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi kitab hadis Bapak Alpoila Umar dan teman-teman sekalian dari kelas E2. Perkenalkan, nama saya Vivi Adelia dengan NIM 070405210085. Ingin sedikit memaparkan hasil resum revisi dari makalah saya tentang pembahasan metode penyusunan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Baik, langsung saja. Imam Malik merupakan imam kedua dari keempat imam fikih yang terkenal dalam Islam. Di antara keempat imam fikih ini, dia paling terkenal karena kota Madinah Al-Munawwarah, tempat di mana beliau tinggal, menjadi faktor paling dominan dalam mempromosikan dirinya dan mazhabnya. Di samping karena kedekatan dengan Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abi Amir Ibnu Amr Ibnu Al. Pada mulanya, Al-Muwatta ditulis oleh Imam Malik bin Anas atas saran dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ketika beliau menemuinya pada musim haji, Khalifah meminta Imam Malik untuk membukukan hadis dalam satu kitab dengan warna tersendiri. Lalu, ia memerintahkan beliau jika sudah selesai untuk menyodorkannya kepada para ulama hadis dan publik. Beliau memberi nama Al-Muwatta sebab ketika selesai menulis kitab ini, beliau menyodorkannya kepada 70 ulama fikih Madinah. Lantas mereka pun mendukungnya. Imam Malik dianggap sebagai seorang pemimpin atau imam dalam ilmu hadis. Sandaran-sandaran atau sanad yang dibawa olehnya termasuk salah satu dari sanad yang terbaik dan benar karena ia sangat berhati-hati dalam mengambil hadis-hadis Rasulullah SAW. Imam Malik orang yang dipercaya adil dan kuat ingatannya, cermat, serta halus dalam memilih pembawa hadis atau rawi. Singkatnya, Imam Malik tidak diragukan lagi dalam hal hadis. Imam Malik pun mempunyai banyak karya-karya, termasuk salah satunya karyanya yang ada sampai tangan kita sekarang adalah Kitab Al-Muwatta dan Kitab Al-Mudawwanah. Imam Malik dengan Kitab Al-Muwatta-nya besar sekali pengaruhnya terhadap dunia Islam, terutama dalam bidang hadis dan fikih atau hukum. Berita ini sampai di telinga Khalifah Al-Mahdi, lalu beliau pun menemuinya pada musim haji dan memberinya hadiah 5.000 dinar dan untuk murid-muridnya 100 dinar. Kemudian Khalifah Al-Rashid pun juga mendatanginya pada salah satu musim haji bersama anak-anaknya dan Khalifah berkeinginan untuk memasang kitab Al-Muwatta tersebut di dinding Ka'bah supaya umat Islam dapat mengenalkan semua hadis yang ada di dalamnya. Namun Imam Malik tidak setuju dan berkata, "Mohon jangan lakukan itu wahai Amirul Mukminin, sebab sahabat Rasulullah saja masih berbeda pendapat dan hal furu agama dan belum ada ijma terhadap perselisihan tersebut karena mereka sudah terpencar di berbagai belahan bumi, tapi mereka semua benar dengan pendapatnya masing-masing." Maka Khalifah pun faham dan menggagalkan maksudnya. Dari situlah beliau beri nama kitab ini Al-Muwatta, yakni kitab yang disodorkan. Didukung dijadikan dasar atau pijakan atas semua kitab atau bermakna sebuah intisari hadis. Al-Muwatta adalah bentuk maf'ul dari kata watta'a yang bermakna mahada atau mendasari atau nakopo'a atau menyaring, membuang yang tidak penting. Kedudukan kitab tersebut yaitu Imam Syafi'i pernah berkata, "Tidak pernah saya temui di muka bumi ini kitab sahih setelah Al-Quran yang lebih sahih dari karya Imam Malik, yakni kitab Al-Muwatta." Sistematika kitabnya, kitab Al-Muwatta adalah kitab yang bersistematika fikih sebagaimana yang telah ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi pada awal pembahasan pada jilid 1 sebelum masuk ke pokok pembahasan terlebih dahulu. Dipaparkan tentang pendapat para ahli hadis tentang Al-Muwatta seperti Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Al-Bukhari.
Pembahasan selanjutnya adalah tentang orang-orang yang meriwayatkan Al-Muwatta dari Imam Malik, baik yang berasal dari Madinah, Mekah, Mesir, Irak, dan sekitarnya. Yang dilanjutkan dengan jalur periwayatan yang sampai kepada para penulis Alkitab Al-Hamsah seperti Imam Ahmad bin Hambal lewat jalur Abdurrahman bin Mahdi, Imam Bukhari lewat jalur Abdullah bin Yusuf Al-Tunisi, Imam Muslim lewat jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi, Abu Daud lewat jalur Al-Ka'nibi dan An-Nasai lewat jalur Qutaibah bin Sa'id. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang naskah Al-Muwatta, syarahnya, rijalnya, musnadnya, iktilafnya Al-Muwatta, dan diakhiri dengan takrij Al-Muwatta. Lanjut ke metode penyusunan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, yaitu yang pertama, poin A, menyusun hadis berdasar tema fikih. Cara ini belum pernah dilakukan oleh ulama hadis Madinah sebelum beliau, yaitu Imam Malik. Yang kedua, dalam setiap pembuka tema, beliau selalu menghadirkan hadis yang sahih, lalu diikuti autor sahabat dan tabi'in yang kebanyakan dari kalangan penduduk Madinah, dan beliau menyertakan semua sanad dan keterangan tentang identitas dan kualitas perawi. Yang ketiga, beliau terkadang menambahkan keterangan hadis ini sesuai dengan konsensus penduduk Madinah dan terkadang menuliskan pendapatnya dalam bidang fikih. Yang terakhir, mencampur antara riwayat yang muttasil, mursal, munqati, dan balaghah, atau riwayat yang menggunakan sighat balaghah. Namun kesemuanya adalah sahih menurut standar beliau. Dalam Kashfu Al-Zunun, Hazi Khalifah berkata, Muwatta Imam Malik adalah kitab yang lama penuh berkah. Pengarangnya bermaksud mengumpulkan semua hadis sahih menurut istilah beliau sendiri, bukan sahih menurut istilah ulama hadis, karena beliau juga meriwayatkannya hadis mursal dan balaghah yang setelah diteliti ternyata sahih. Abu Qasim Asy-Syafi'i mengatakan bahwa riwayat Al-Muwatta keseluruhannya berjumlah 11. Namun yang dipakai hingga sekarang hanya 4 riwayat saja, yaitu yang pertama Muwatta bin Yahya Al-Laiti Al-Andalusi, yang kedua Muwatta Ibnu Bukair, yang ketiga Muwatta Abu Musab, dan yang terakhir Muwatta Ibnu Wahab. Dari keempat riwayat Al-Muwatta itu, yang sampai kepada kita hanyalah melalui riwayat 2 orang saja. Mereka adalah Yahya bin Yahya Al-Laiti Al-Andalusi dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syabani. Sebab mereka lah yang terakhir menerima Muwatta dalam kondisi final setelah ada pembahasan dan pengurangan bab dari Imam Malik menjelang wafat beliau. Baik, kesimpulannya adalah Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta dengan tujuan mengatasi konflik yang terjadi saat itu. Imam Malik juga ingin agar kitabnya bisa diamalkan oleh semua orang dan golongan. Metodologi penulisan kitab Al-Muwatta bila dilihat dari sistematika dan isinya, termasuk model penyusunan kitab Sunan dengan menggunakan sistematika fikih dengan bentuk pengutipan teks hadis yang beragam. Banyak ulama yang menilai bahwa kitab Al-Muwatta adalah kitab yang paling otentik setelah Al-Quran, terutama ulama yang hidup ke abad 11 dan kedua dan ketiga Hijriah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.